Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan mengenai pemencaran atau dispersi pasif pada tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai pemencaran atau dispersi oleh burung, kita akan membahas mengenai pemencaran atau dispersi pasif pada tumbuhan. Nah, jadi pemencaran atau dispersi adalah mekanisme perpindahan alat pencar tumbuhan dari induk. Nah, pemencaran tumbuhan merupakan salah satu upaya atau cara yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sendiri maupun adanya faktor luar yang mampu mengembangbiakkan dan mampu melestarikan suatu jenis tumbuhan tertentu. Nah, kita ketahui bahwa pada dispersi terdapat dua tipe. Yang pertama adalah dispersi aktif dan yang kedua adalah dispersi pasif. Nah, yang kita akan bahas yaitu dispersi pasif. Nah, dispersi pasif merupakan dispersi di mana alat pencarnya untuk mencapai habitat baru ia memerlukan agensi pemencaran. Nah, agensi pemencarannya ini seperti memanfaatkan angin sebagai agen pemencarnya atau biasa disebut dengan anemokore. Yang kedua yaitu air atau hidropori. Yang ketiga yaitu bokori atau gravitasi bumi dan berat biji atau diaspora. Yang keempat yaitu autokori. Nah, autokori ini di mana pemencaran mandiri oleh biji atau diaspora yang memiliki struktur morfologi yang mendukung. Yang kelima adalah hewan atau zookori. Nah, hewan ini seperti reptil atau saurokori, burung atau ornitokori, mamalia atau mamaliotokori, mamaliokori, kelelawar atau chiropterokori. Nah, serta di luar tubuh hewan atau epizookori dan di dalam tubuh hewan atau endozookori. Nah, itulah pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Calvin, pendidikan biologi C angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari makalah fitogeografi, yaitu pemencaran dispersi oleh burung atau ornitokori pada bagian B dengan submateri pemencaran oleh burung. Nah, dalam suatu ekosistem, burung dan tumbuhan merupakan suatu komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Burung memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan, sedangkan tumbuhan memanfaatkan burung sebagai alat untuk melakukan persebaran. Nah, dari keanekaragaman burung yang ada di suatu ekosistem, ini memberikan peluang bagi tumbuhan untuk melakukan persebaran sebanyak mungkin sampai pada 80 dan sampai 85% yang tersebar ke berbagai wilayah atau lingkungan tertentu. Dari jenis tumbuhan pun yang ada, itu memberikan peluang bagi burung untuk mendapatkan bahan makanan. Di sini kita melihat produktivitas perkembangan tumbuhan
itu berbeda dengan yang dipencarkan atau disebarkan oleh burung dengan yang disebarkan atau dipencarkan oleh angin. Nah, pada tumbuhan yang dipencarkan oleh burung, itu proses perkembangan pada tumbuhannya lebih produktif, sedangkan pada angin itu jauh di bawah produktif. Mengapa demikian? Karena seperti yang dijelaskan pada materi selanjutnya nanti, itu terjadi proses gesekan di paruh burung sebelum ditelan. Kemudian setelah kulit terpisah dari biji, itu kan lebih memudahkan pertumbuhan pada biji untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Untuk spesies burung yang dapat menyebarkan tumbuhan, itu bisa kita lihat pada makalah yang ada. Misalnya ada burung dari suku Anatidae, Columbidae, dan sebagainya. Sedangkan tanaman yang dapat disebarkan oleh burung itu ada misalnya cemara, kemudian sawit, benalu, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya untuk bagian B, dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Ya, pertama-tama banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu pada poin berikutnya, yaitu pada bagian C, yaitu pemencaran pada benalu. Pada materi yang akan saya paparkan ini, yaitu pada bagian C, akan saya tampilkan di layar laptop. Ya, materi selanjutnya yaitu pada bagian C, yaitu pemencaran pada benalu. Tahap proses pemencaran pada bagian ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu sebelum menelan, burung akan memindahkan perikarp atau kulit biji. Jadi pada bagian pertama ini, sebelum biji ini ditelan oleh si burung, terlebih dahulu kulitnya dipindahkan ke tempat lain, atau bisa juga dikatakan biji ini dikuliti dulu sebelum ditelan. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu burung akan menelan biji tanpa kulit sebagai makanannya. Jadi setelah biji ini dikuliti, maka isi dari biji ini dari setelah kulitnya keluar akan ditelan oleh burung ini sebagai makanannya. Kemudian pada tahapan yang ketiga, yaitu burung akan menyisahkan biji melalui kotoran, atau burung akan memuntahkan biji ini dengan lapisan fiscin yang melekat. Kemudian tahapan yang keempat, yaitu dengan bantuan lendir akan dipastikan terjadi pelekaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Amring. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemencaran oleh burung, di mana interaksi antara kedua, baik burung dan tumbuhan, sama-sama memiliki keuntungan. Dari proses
pemencaran ini kedua individu ini sama-sama memiliki keuntungan. Untuk burung pemakan biji atau nektar itu dapat menghasilkan atau mendapatkan makanan dari pada biji atau bunga dari tumbuhan tersebut. Sedangkan tumbuhan ini mendapatkan keuntungan karena burung memancarkan bijinya ke seluruh bagian yang tidak bisa dijangkau oleh tumbuhan tersebut. Jadi persebaran dari tumbuhan ini tidak hanya ada pada bagian-bagian dekat pada tumbuhan tersebut, karena ada bantuan oleh burung, otomatis tumbuhan yang dulunya hanya tumbuh di bagian tertentu sekarang di bagian lain bisa tumbuh karena adanya bantuan dari burung tersebut. Jadi burung juga pada ekosistem sangat penting bagi ekosistem. Ya, sekali lagi bahwa burung itu sangat penting dalam dunia ekosistem karena peranan burung itu cukup penting, antara lain yaitu membantu mengontrol populasi serangga, membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji. Kenapa demikian? Karena burung jenis tertentu atau jenis pemakan bunga atau nektar, dia akan membantu penyerbukan bagi bunga tersebut. Penyerbukan itu terjadi dan akan menghasilkan suatu buah, ya kan? Kemudian untuk mengontrol populasi serangga bagi kalangan burung yang memakan serangga. Burung ini akan mengontrol populasi pada serangga, kan? Oke, kita lanjut pada materi atau contoh tumbuhan yang mengalami reproduksi dibantu oleh burung. Yang pertama ada tumbuhan benalu, yang kedua ada beringin, dan yang ketiga ada bunga cangkring atau dedak. Pemencaran merupakan salah satu upaya adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan keberagaman dan jenis dari kepunahan. Jadi secara umum pemencaran tumbuhan dapat dilakukan dengan perantara angin dan hewan. Dan pada tumbuhan itu sendiri, menurut Polonin tahun 1994, cara pemencaran yang dilakukan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara eksternal dan secara internal. Setiap diseminasi diaspora tumbuhan akan melakukan modifikasi fisik, sifat, atau bentuk agar aktivitas pemencaran dapat dilakukan. Dalam proses pemencaran atau diseminasi diaspora, termasuk biji, kebanyakan biji-biji tersebut mati dan tidak dapat tumbuh sebagai individu baru. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain adalah biji tersebut jatuh pada tempat tumbuh yang tidak mendukung. Jadi pada pemencaran ini dibantu oleh burung, tidak semuanya biji akan tumbuh karena disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu contohnya yaitu jika biji jatuh pada tempat yang tidak memungkinkan untuk biji tersebut tumbuh, akan mengakibatkan biji tersebut tidak bakal tumbuh. Jika biji tersebut jatuh di sekitaran tanah yang subur, otomatis pemencaran tersebut akan sukses. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadira. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai adaptasi tumbuhan terhadap proses pemencaran yang dilakukan oleh burung. Pemencaran sendiri merupakan salah satu upaya
salah satu upaya adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya dari kepunahan. Nah, dalam proses pemencaran diseminasi atau diaspora, ini termasuk biji, kebanyakan biji-biji tersebut mati dan tidak dapat tumbuh sebagai individu baru. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Salah satunya adalah biji tersebut jatuh pada tempat tumbuh yang tidak mendukung. Setiap diseminasi atau diaspora tumbuhan akan melakukan suatu modifikasi bentuk maupun sifat agar aktivitas pemencarannya dapat dilakukan. Pemencaran yang dilakukan oleh burung biasanya melalui kotoran. Nah, biji yang dikeluarkan melalui kotoran pada umumnya dapat berkecambah dan tumbuh lebih cepat dibanding dengan biji yang jatuh langsung dari pohon induk. Nah, cepatnya biji dari kotoran burung ini berkecambah tentunya karena adanya bantuan dari cairan lambung yang mempunyai pH 2. Cairan yang bersifat asam ini dapat membantu melunakkan biji yang keras. Sebaliknya, dengan biji yang jatuh langsung dari pohon induk, ketika jatuh ke tanah, dia masih tertutupi oleh kulit buah dan daging buah, sehingga masih memerlukan waktu yang lama untuk proses pelepasan dan perkecambahan. Nah, selain itu, proses perkecambahan yang cepat juga sangat dibantu dengan adanya cahaya matahari yang cukup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.